Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama matematika. Kita akan belajar tentang kelipatan, KPK, dan FBB. Nah, yang pertama kita akan belajar kelipatan. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, yang namanya kelipatan, kalau dimulai dari 2 berarti 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Nah, garis bilangan tersebut menunjukkan kelipatan 2. Jadi, kelipatan bilangan adalah penjumlahan bilangan yang sama secara terus-menerus. Contohnya, kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan 2 angka. Kelipatan persekutuan 2 bilangan atau 2 angka itu adalah kelipatan-kelipatan dari 2 bilangan yang bernilai sama. Contohnya, tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Masih menggunakan garis bilangan ya. Kita tentukan dulu kelipatan 2. Kelipatan 2 berarti 2, 4, kemudian 6, 8, 10. Sedangkan kelipatan 3 dimulai dari angka 3 berarti 3, 6, 9, 12. Nah, anak-anak bisa lihat di sini garis atau kelengkungan itu yang sama atau yang menumpuk itu ada di angka 6 dan angka 12. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 itu adalah 6 dan 12. Contoh yang kedua, tentukan kelipatan 3 dan 4. Ini cara yang kedua ya anak. Kalian tentukan dulu kelipatan 3. Oh, kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 ada 4, 8, 12, dan seterusnya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Oh, maaf, itu lingkarannya salah menempatkan. Angka yang sama yaitu adalah angka berapa? Ya, angka 12. Mohon maaf ya, lingkarannya salah menempatkan. Yang betul di angka 12. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan dari 2 bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil. Ya. Contohnya, tentukan KPK dari 8 dan 12. Di sini ada 2 cara. Cara yang pertama itu menggunakan tabel. Kalian isi dengan 8 dan 12, lalu dibagi dengan bilangan prima. Masih ingat ya? 8 dibagi 2 hasilnya 4. 12 dibagi 2, 6. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, setelah itu 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. 3 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa kalian tulis tetap angkanya. Masih sama ya angkanya ya. Kemudian dibagi berapa lagi ya supaya 3 itu bisa dibagi? Ayo. Ya, betul, dibagi 3. 3 bilangan prima bukan? Oh iya, pintar sekali. Dibagi 3. 1 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa, maka kalian tulis tetap. 3 dibagi 3
1. Nah, anak-anak, KPK itu jahat, jadi dia serakah. Jadi semua bilangan prima yang digunakan untuk membagi itu dia makan semua. Nah, jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Berarti KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Cara yang kedua, kita menggunakan pohon faktor. 8 diberi cabang, sama, dibagi 2, dia menghasilkan 4, dibagi 2 lagi, dia menghasilkan 2, dibagi 2 lagi, dia menghasilkan 1. Kemudian untuk 12 masih sama ya, dibagi 2 menghasilkan 6, dibagi 2 menghasilkan 3, kemudian dibagi 3 dia menghasilkan 1. Nah, 8 itu hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Sedangkan 12, 2 dikali 2 dikali 3. Anak-anak harus ingat, yang paling belakang di angka 8 itu 2. Paling belakang di angka 12 itu 3. Yang harus kalian ambil adalah yang paling besar, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Ya, hasilnya 24. Sama ya dengan yang tabel tadi. Nah, selanjutnya yaitu adalah faktor persekutuan terkecil atau FPB. Faktor persekutuan dari 2 bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Nah, di sini Bu Duma punya contoh, tentukan FPB dari 6 dan 15. Masih ada 2 cara. Cara yang pertama menggunakan tabel. Kalian tuliskan 6 dan 15. Kalian bagi dengan bilangan prima, 6 dibagi 2 hasilnya 3, 15 dibagi 2 nggak bisa, maka ditulis tetap 15. 3 dibagi 3 menghasilkan 1, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah anak-anak jangan sampai ketinggalan, ini pertemuan tadi ketinggalan. Ketika kalian sudah menemukan bahwa keduanya bisa dibagi sama rata seperti ini, harus segera diberi lingkaran di bagian yang bilangan prima. Oke. Nah, selanjutnya dibagi 5. 1 dibagi 5, oh tidak bisa, maka tetap ditulis 1. 5 dibagi 5, oh 1. Anak-anak dalam penulisan bilangan prima harus urut dari yang terkecil ya. Nah, ini tadi lingkaran yang harus kalian lingkari karena keduanya bisa dibagi dengan sama rata. Jadi, FPB dari 6 dan 15 adalah 3. FPB itu orangnya baik, dia nggak serakah, tidak mau mengambil semua. Dia hanya mau mengambil yang bisa dibagi semua dua-duanya. Yang lainnya cuekin aja, seperti itu ya. Cara yang kedua menggunakan pohon faktor. 6 dibagi 2 menghasilkan 3, kemudian 3 dibagi 2, 3 dibagi 3 menghasilkan 1. Kembali ke 15. 15 dibagi 3 itu menghasilkan 5. 5 dibagi 5 menghasilkan 1. Nah, 6 itu ada 2 kali 3, sedangkan 15 ada 3 dikali 5. Jadi, FPB dari 6 dan 15 adalah 3. Nah, kan FPB-nya dia hanya mengambil yang sama doang kan, antara 6 dan 15 dia hanya mengambil yang angka 3. Kalau yang nggak sama nggak usah diambil, nggak usah diurusi ya. Nah, untuk latihan hari ini tentukan KPK dan FPB dari 42 dan 60, 52 dan 78. Silahkan kalian menggunakan cara, boleh menggunakan tabel atau menggunakan pohon faktor. Kalian kerjakan di buku tugas kalian, kemudian dimasukkan dalam Google Classroom. Cara yang kalian ambil, cara yang kalian pilih adalah cara yang paling mudah bagi kalian. Kalau kalian merasa mudah yang tabel kok berdua, ya udah pakai yang tabel. Tapi kalau kalian merasa aku bingung yang tabel, enak yang pohon faktor aja deh, ya udah silahkan menggunakan yang pohon faktor. Oke.
Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Salam untuk keluarga di rumah, tetap ceria, Tuhan memberkati.